Usi berkata, "Jadi apa?" Amelia menjawab, "Jadi semua orang tidak tahu kalau aku menikah dengan Henry. Mari kita pergi ke Yulia dulu, dan katakan padanya bahwa dia awalnya memiliki rencana rahasia di depannya. Putrinya Rena bisa menikahi Henry, tapi sayangnya, dia memintaku untuk menikahiku. Jadi kurasa paruh Yulia yang baru saja dia ambil akan dibuat sekaligus." Amelia berkata lagi, "Kalau begitu aku akan pergi ke Sydney dan memberitahunya bahwa 1,2 miliar bukanlah apa-apa. Kamu layak untuk hal ini, dan segera menutup perawatan medis Wijaya, karena setengah dari keluarga Mahendra adalah milikmu, dan kamu adalah ayah mertua Henry. Tetapi putri yang paling tidak Anda sukai telah menyangkal Anda sebagai seorang ayah. Sungguh sayang, aku akan membersihkan Rena untuk yang terakhir kalinya. Saya tidak perlu pergi kepadanya sama sekali. Saya langsung mengiriminya surat pengacara untuk memulihkan semua harta bersama suami dan istri atas nama Bu Mahendra. Sayang, kamu tahu betapa sederhananya hal-hal itu. Aku dapat dengan mudah menghancurkan impian mereka dan mengubahnya menjadi lelucon." Usi terdiam beberapa detik lalu mengirim pesan, "Amelia, pergilah ke sana kalau punya kemampuan, jangan main-main didorong oleh emosi." Amelia menggerakkan sudut bibirnya dengan ringan. Kemarahan Usi menghilang, dan berkata, "Amelia, apakah kamu benar-benar menyukai Tuan Henry?" Amelia tidak menjawab. Setelah sekian lama, Usi berada di bandara, dia kembali ke Yogyakarta. Amelia tertegun sejenak. Dia tidak menyangka dia akan kembali secepat itu. Ketika dia berada di sana 2 hari lalu, dia berkata dia akan menunggu 2 hari lagi. Amelia menjawab, "Kenapa kamu kembali lebih awal?" Usi menjawab, "Aku takut kamu akan diganggu." Amelia yang konyol, "Bahkan jika kamu bisa belajar sedikit dari Rena, maka dia bahkan tidak ada di depanmu." Hati Amelia begitu hangat dan puas. Selama ini, apapun yang terjadi, dia memiliki pacar yang baik ini di sisinya. Rasanya enak sekali. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara cinta wanita tua itu datang dari luar. Amelia dengan cepat meletakkan ponselnya dan berlari untuk membuka pintu. Wanita tua itu berdiri di luar, memegang tas besar di tangannya, berisi semua jenis makanan ringan dan keripik kentang yang disukai para gadis. "Amelia, nenek membelikanmu sedikit makanan. Saya tidak tahu apa yang Anda suka makan, jadi saya mengambil sedikit semuanya. Kudengar itu cocok untuk nonton TV dan makan camilan saat moodmu sedang buruk. Bagaimana kalau kamu mencobanya juga?" Melihat senyum baik dan penuh kasih wanita tua itu, mata Amelia dengan cepat berubah merah. Dia tidak tahu apakah nenek Henry begitu peduli. Wanita tua di kebun ini mengenalnya lebih dari siapapun. Dia hanya tahu bahwa wanita tua itu benar-benar mencintainya. Amelia menderita pengkhianatan ketika dia masih kecil, dan kehilangan semua orang yang mencintainya dan orang-orang yang dia cintai. Jadi sekarang dia menyayangi semua orang di sekitarnya, seperti Usi dan Nyonya Mahendra. Amelia dengan senang hati membawa tumpukan camilan, lalu meraih tangan wanita tua itu. "Oke nenek, ayo nonton TV dan makan camilan." Henry kembali lebih awal hari ini. Pelayan itu membuka pintu villa. Dia mengganti sepatunya di pintu masuk dan berjalan ke ruang tamu. Dia segera melihat Amelia duduk di karpet wol lembut saat ini. Gadis itu mengenakan rok tali ikat lavender di bagian dalam, ditutupi dengan kardigan mewah berwarna putih krem. Roknya tertutup rapi di bawah lututnya. Kedua kaki putihnya yang indah disambung dan ditekuk ke satu sisi. Sekarang dia memegang kantong makanan ringan yang terbuka di tangan kecilnya, menggigit ubi renyah, dan menonton TV. Nyonya Mahendra duduk di sofa. "Henry, kamu kembali pagi-pagi sekali hari ini, dan belum pukul 6. "Nenek, tidak apa-apa bagiku untuk kembali lebih awal untuk menemanimu.
Henry mengangkat tangannya dan membuka kancing setelannya. Nyonya Mahendra memasukkan sepotong keripik kentang ke dalam mulutnya. Berhentilah menggoda nenek. Apakah kamu akan kembali untuk menemani Amelia? Henry menatap Amelia. Dengan mata saling berhadapan, Amelia berkata dengan lembut, "Apakah kamu kembali?" Henry mengangguk. Oh, Amelia sepertinya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia menoleh ke belakang, tetapi alih-alih menonton TV lagi, dia menjatuhkan tubuh langsing dan menggigit ubi jalar kering. Henry berjalan dengan kaki panjang dan berjongkok di depannya. Dia merasa bahwa gadis yang membosankan kepalanya dan makan ubi kering terlalu baik. Dia begitu baik dan lembut, membuat hatinya lembut. "Apa yang Anda makan?" dia bertanya keras-keras. Amelia mengangkat matanya dan menatapnya lagi. "Ubi kering, nenek membelinya. Kamu ingin memakannya?" Henry tahu itu ubi jalar kering. Ketika dia mendekat, dia bisa mencium manisnya ubi jalar kering. Dia tidak pernah tertarik dengan camilan gadis, tapi camilan yang dia makan sepertinya sangat enak. Henry mengangkat alisnya. "Aku akan mencobanya." Matanya tertuju pada setengah dari ubi kering di tangannya. Makna yang jelas adalah mencicipi apa yang dia makan, dan dia tidak memiliki rencana untuk melakukannya sendiri dan membutuhkan dia untuk memberinya makan. Amelia secara pribadi tahu apa yang dia maksud. Dia memasukkan setengah dari ubi jalar kering ke dalam mulutnya, dan kemudian memasukkan kantong makanan ringan di tangannya ke dalam pelukannya. "Aku akan memberikannya padamu." Mata Henry menjadi gelap. Kali ini, Bu Mahendra meletakkan camilan di meja kopi, lalu bangkit dan berjalan ke ruang makan. "Makan malam sudah siap, makan malam sudah siap, Mahendra, ayo makan." Amelia berpikir untuk bangun, tetapi Henry meletakkan tas makanan ringan di atas karpet, dan tangan besar yang mengenakan jam tangan mahal itu mencengkeram bagian belakang kepalanya dan membawanya langsung ke pelukannya. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Ada apa? Tidakkah kamu akan memberiku camilan?" Amelia mengulurkan tangan kecilnya ke dadanya yang lembut, memutar kepalanya, dan berjuang. "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Semua orang menonton. Nenek meminta aku untuk makan." Memang ada seorang pelayan di ruang tamu yang melihat pemandangan ini. Penggemar elit bisnis yang tampan dan dewasa, menarik gadis yang cantik dan langsing itu ke dalam pelukannya, dan mereka berdua sedikit bermain-main. Pelayan itu tersipu dan dengan cepat masuk ke ruang makan. Henry tidak membiarkannya pergi, menundukkan kepalanya, dan meletakkan kepalanya di pipinya. "Kalau begitu kau cium aku dulu." "Tidak." Amelia mendorongnya dengan paksa, lalu bergegas untuk berdiri dan melarikan diri. Begitu gadis dari pelukannya dievakuasi, Henry menggulung jakunnya, lalu mengangkat tangannya untuk membuka kancing pertama ke mejanya. "Sekarang saya tidak ingin melakukan apa-apa, saya hanya ingin menggendongnya kembali ke kamar seperti kemarin, melepas tirai tempat tidur, memeluknya di pangkuan saya, dan menyerangnya dengan keras." Saat ini, dia mendengar suara jelas Amelia. "Nenek, saya tidak akan berada di rumah untuk makan malam. Seorang teman baik saya kembali hari ini, dan saya akan menjemputnya dari bandara." Nyonya Mahendra dengan cepat berkata, "Wow, Amelia, saya akan meminta sopir untuk mengantarmu ke sana. Jika temanmu mau, biarkan dia tinggal di sini selama 2 hari dan menemanimu." "Oke nenek, saya akan menyampaikan pemikiran Anda." Saat ini, Henry berjalan mendekat dan mengambil kunci mobil. "Aku akan mengantarmu ke bandara." "Tidak perlu," Amelia ingin menolak. Henry meliriknya. Amelia tidak ingin menunjukkan apapun di depan neneknya, atau bertengkar. Dia memiliki kepribadian yang kuat, dan dia harus menyerah, dia tidak perlu memaksa. "Oh, bagus, terima kasih." Ketika keduanya pergi, Paman Parman, pengurus rumah tangga, bergumam, "Nyonya Mahendra, saya pikir ada hubungan yang aneh antara tuan muda dan wanita muda hari ini."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.